Selamat siang pemirsa, sekarang kembali lagi dengan saya, Muhammad Akbar Pramudia Aditama, sebagai pembawa berita yang akan membawakan berita hari ini, yang tentunya berita paling terbaru, berita paling faktual, dan tentunya paling menarik di sini di Berita Kinamatangan. Berita yang akan saya sampaikan hari ini adalah berita mengenai adanya beasiswa yang diturunkan oleh KASMA atau Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Bandung untuk siswa-siswi di SMA Negeri 3 Bandung yang berprestasi, yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan, dan bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kami sudah menyiapkan beberapa narasumber, dan setelah ini kita akan mendengarkan apa alasan dan apa penjelasan mengenai adanya beasiswa ini dari narasumber pertama kita, dari pihak penyelenggara, yaitu dari IKASMA Bandung. Baik, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Alvin Akbar Imansyah sebagai perwakilan dari kelompok saya. Kami di sini ingin melakukan sebuah wawancara terhadap perwakilan dari pihak IKASMA terkait topik yang akan kami jadikan sebuah topik berita, yakni beasiswa IKASMA. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kita bisa memulai dengan pengenalan topik terlebih dahulu, yakni mungkin saya ingin menanyakan terkait apa itu beasiswa IKASMA, Ibu. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Amaranti Dewi Cita Resmi dari angkatan 96, alumni 96 seperti itu. Saya sebetulnya tidak bisa dibilang bertanggung jawab lah atas divisi beasiswa ini, dan saya di sini bersama dengan THSI alumni angkatan 94 dan kemudian TLA alumni angkatan 82. Sebetulnya saya mengurusi divisi beasiswa ini di mulai periode Kang Tito ya, tahun 2020 sampai 2025. Sebelumnya TLA sama THSI yang sudah lebih dulu mengurusi dan membesarkan divisi beasiswa ini. Divisi beasiswa ini dimulai dari zamannya kepemimpinan Kang Andi 92, IKASMA 3 periode 2016 sampai 2020. Dimulai itu sebetulnya udah sporadis ya, jadi pemberian beasiswa ini awalnya dimulai per angkatan atau per komunitas. Awalnya ada dari angkatan 82 sendiri, angkatan 84 sendiri, kemudian ada dari Yoster sendiri. Nah, pada masa kepemimpinan Kang Andi diinisiasi untuk digabungkan menjadi melalui IKASMA 3 Bandung. Baik, terima kasih Bu. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait beasiswa IKASMA sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan, merupakan sebuah inovasi dari 3 periode sebelumnya hingga sekarang mulai ke periode ketiga. Apa benar Ibu? Betul. Sekarang periode ketiga yang di ini ya, baik, yang dikumpulkannya, dikoordinir gitu oleh IKASMA. Ya. Baik, saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait mengapa perlu ada inovasi beasiswa dari IKASMA itu sendiri. Inovasi beasiswa ya, sebetulnya sesuatu itu kan nggak bisa stagnan ya, apapun itu harus selalu berkembang mengikuti zaman. Ini beasiswa ini sendiri juga berkembang sesuai dengan kebutuhan sekarang ya, dilihat dari tipikal anak-anaknya, dilihat dari kebutuhan tantangan hidup ya. Beasiswa ini awalnya di sasarannya adalah anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, lalu setelah dijalankan selama dua periode kepemimpinan ketua ke Kang Andi dan Kang Tito, lalu dari
Kang Widi sebagai Ketua IKASMA periode baru memandang perlu untuk memperluas kategori penerima beasiswa. Jadi sekarang selain anak-anak yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, ada juga anak-anak yang memiliki prestasi secara akademis dan juga prestasi di bidang keorganisasian. Jadi saat ini ada 3 kategori beasiswa, yaitu Alumni Prize yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi secara akademis dan non-akademis sebetulnya di lomba-lomba ya. Dan kemudian ada Alumni Future Leader, jadi untuk anak-anak yang berjiwa kepemimpinan dan memiliki bakat untuk berorganisasi. Dan terakhir Alumni Care untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya di SMA 3. Nah, alhamdulillah, walaupun ini program ini masih baru ya dan harus dilihat juga kami akan terus melakukan evaluasi. Tapi sejauh ini kami cukup puas ya dengan adanya pengkategorian ini, dan kami berharap bisa memberikan manfaat untuk anak-anak dengan berbagai spesialisasinya ya. Jadi setiap anak itu ada spesialisasi masing-masing. Semoga kedepannya juga bisa lebih berkembang untuk menjangkau misalnya anak-anak yang berprestasi secara non-akademis, misalnya di bidang olahraga, atau musik, atau bidang-bidang lain lah. Sementara yang bisa yang lebih memungkinkan adalah 3 kategori tadi untuk saat ini. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, yakni ada berapa target jumlah penerima dari beasiswa IKASMA, serta apa saja dampak yang diharapkan dari program beasiswa IKASMA ini, baik terhadap siswa maupun terhadap lingkungan sekolah? Penerima beasiswa itu yang untuk Alumni Prize ya, untuk anak-anak berprestasi, itu ada 10 anak per angkatan. Jadi ada 3 angkatan dalam satu periode sekolah, jadi total 30 anak. Kemudian untuk alumni yang future leader, untuk anak-anak yang berjiwa kepemimpinan, itu ada 3 anak dari setiap angkatan, jadi totalnya 9 anak yang mendapatkannya. Kemudian yang terakhir untuk Alumni Care, untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan secara ekonomi, ada 11 anak per angkatan, jadi total 33. Baik, untuk tindak lanjut atau pengembangan program ini ke depannya, apakah sudah ada rencana yang terbayang? Betulnya belum ya, karena ini kategorinya baru ada 2 kategori tambahan dari kategori yang sebelumnya. Jadi kami masih harus mengevaluasi bagaimana pemberian efek dan manfaat dari kategori-kategori tadi. Sepertinya akan dilanjutkan selama periode ini ya, akan sama kategorinya. Tapi jika misalnya nanti pelaksanaan tahun kedua ada tuntutan dan perlu untuk menambah kategori atau mungkin mengubah kategori, itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan hal tersebut. Jadi sementara kami memberikan beasiswa dan kategori yang 3 tadi itu saja dulu, sambil dilihat efektivitas, efisiensi, dan juga manfaatnya untuk anak-anak. Setelah kita mendengarkan wawancara kami dengan narasumber yang berasal dari IKASMA, yaitu penyelenggara, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang lain. Kita akan mendengarkan informasi dari narasumber kita yang merupakan seorang penerima beasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Alvin Akbar Imansyah, di sini sebagai reporter dari beasiswa IKASMA. Saat ini saya sedang bersama salah satu dari penerima beasiswa IKASMA, yakni Anakku Nazia Setiawan. Baik,
Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah menerima beasiswa dari IKASMA? Perasaan saya pastinya sangat senang dan sangat berharap beasiswa ini bisa memberikan manfaat bagi saya. Baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya terkait bagaimana cara Anda memanfaatkan dana yang Anda dapat dari beasiswa IKASMA. Cara saya memanfaatkannya, pastinya beasiswanya akan saya gunakan untuk hal membeli hal kan dalam bentuk uang tunai. Jadi saya mau membelikan beberapa hal untuk menunjang pelajaran seperti buku atau alat tulis. Dan kalau misalnya masih sisa, mungkin mau saya tabung. Baik. Sebelumnya, apa sih sebenarnya tujuan awal Anda mendaftar ke seleksi beasiswa IKASMA? Sebenarnya tujuannya kan beasiswa IKASMA itu kan ngasih seperti kayak hadiah atau reward sebagai siswa yang berprestasi. Dan saya itu mendaftar dengan tujuan ya pastinya itu mendapatkan rewardnya dan mendapatkan pengalaman juga gitu dari interview dan lain sebagainya. Baik. Kalau begitu, sekarang apa aja sih manfaat yang udah kamu dapat dari beasiswa IKASMA itu sendiri? Kalau sejauh ini saya itu dapat manfaat bisa membuka rekening bank sendiri, bank mandiri atas nama pribadi dan pastinya dapat sejumlah uang tunai juga. Jadi manfaat sejauh ini ya dapat rekening pribadi. Baik. Untuk saran Anda ke depannya terkait program ini sendiri akan lebih baik seperti apa? Mungkin lebih baik kalau misalnya informasinya lebih disebarluaskan dan promosinya diperluas karena kayaknya nggak banyak orang yang tahu dan semoga program ini tuh bisa terus dilanjutkan karena bisa meningkatkan motivasi siswa dalam berprestasi juga. Baik, terima kasih banyak Anda atas informasinya. Mungkin cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan kedua narasumber kita berbicara, kita dapat menyimpulkan bahwa IKASMA 3 ini adalah suatu ikatan alumni yang sangat peduli dengan sekolah asalnya, sampai bersedia untuk mengucapkan dana yang tidak sedikit bagi para siswa-siswinya agar mereka masih semangat terus belajar. Tentunya ini dapat menjadi suatu kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua bahwa kita harus selalu peduli dan berbagi kepada satu sama lain. Baik, setelah itu sekiranya saya pikir itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai kita ketemu di waktu lain.